Selamat malam, perkenalkan nama saya Alvin Ramadan, NPM saya 2232553. Saya akan mempresentasikan tentang bahaya penggunaan narkoba. Project background narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan segala jenis zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, merusak kesehatan, dan memiliki potensi penyalahgunaan. Narkoba dapat memengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan mood, persepsi, dan perilaku seseorang. Abstrak narkotika merujuk pada zat-zat yang dapat menyebabkan kecanduan seperti opium, morfin, dan heroin. Narkoba biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau menciptakan perasaan euforia. Psikotropika mengacu pada zat-zat yang dapat memengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Contoh, psikotropika termasuk kokain, amfetamin, dan ganja. Psikotropika dapat digunakan untuk tujuan medis, namun penggunaan yang tidak terkontrol dapat berbahaya. Metodologi research. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Program pendidikan narkoba. Implementasi program pendidikan narkoba di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang bahaya narkoba. Informasi kepada orang tua. Sosialisasi informasi kepada orang tua tentang tanda-tanda penggunaan narkoba dan cara mendekati anak-anak mereka tentang masalah ini. Yang kedua, kampanye anti narkoba. Media massa, gunakan media massa untuk mengkampanyekan risiko dan konsekuensi penggunaan narkoba. Sosial media dan influencer memanfaatkan platform media sosial dan mengaruhi online untuk menyebarkan pesan anti narkoba. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Yuladianto dari Prodi Teknologi Informasi dengan NPM 2232043. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya dan teman-teman saya, yaitu bahaya penggunaan narkoba. Project backgroundnya, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan segala jenis zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, merusak kesehatan, dan memiliki potensi penyalahgunaan. Narkoba dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan mood, persepsi, dan perilaku seseorang. Jadi di sini ada abstrak. Nah, abstrak dibagi menjadi dua, ada narkotika dan psikotropika. Di sini saya akan menjelaskan narkotika. Narkotika merujuk pada zat-zat yang dapat menyebabkan kecanduan seperti opium, morfin, dan heroin. Narkotika biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau menciptakan perasaan euforia. Kemudian saya akan menjelaskan psikotropika. Psikotropika mengacu pada zat-zat yang dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Contoh psikotropika termasuk kokain, amfetamin, dan ganja. Psikotropika dapat digunakan untuk tujuan medis,
namun penggunaan yang tidak terkontrol dapat berbahaya. Selanjutnya ada metodologi research. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Program pendidikan narkoba. Implementasikan program pendidikan narkoba di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang bahayanya narkoba. Informasi kepada orang tua. Sosialisasikan informasi kepada orang tua tentang tanda-tanda pengguna narkoba dan cara mendekati anak-anak mereka tentang masalah ini. Yang kedua, ada kampanye anti narkoba. Media massa. Menggunakan media massa untuk mengkampanyekan resiko dan konsekuensi penggunaan narkoba. Sosial media influencer. Sosial media dan influencer. Manfaatkan sosial media dan manfaatkan platform media sosial dan pengaruh online untuk menyebarkan pesan anti narkoba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin, saya dari MPM 2023-2021. Saya akan menjelaskan hasil kerja dari saya. Hipotesis testing no. Tidak ada hubungan antara penggunaan narkoba dan dapat kesehatan batal. Dan hipotesis alternatif, ada hubungan yang signifikan antara penggunaan narkoba dan dampak kesadaran dalam konteks ini dapat kita merinci lebih lanjut. Hipotesis alternatif tergantung pada fokus penelitian. Hipotesis yang alternatif 1A, menggunakan narkoba secara kronis berhubungan dengan peningkatan di sekolah dan kecemasan. Hipotesis B1B, terdapat korelasi positif antara penggunaan narkoba dan risiko depresi. Hipotesis alternatif 1C, penggunaan narkoba secara berlebihan terkait dengan fungsi kognitif. Hipotesis alternatif 1D, menghubungkan antara penggunaan narkoba dan peningkatan risiko pelaku. Sedangkan desain and data instrument itu menjelaskan data instrumen, validitas instrumen pastikan benar dan menurut apa yang dimaksudkan untuk diukur. Ini memerlukan pengujian instrumen untuk memastikan bahwa itu adalah alat untuk diberikan. Realitas instrumen yang harus memberikan hasil sendiri. Jadi dalam pengujian data itu sama atau akan memastikan pemilihan dan selanjutnya ada coding-codingnya.